Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Saya harap semuanya sehat ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Fitra Damayanti dengan NIM J1A1200231. Saya mahasiswa dari Universitas Halu Oleo jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Oh ya, sebelumnya teman-teman sudah pada vaksin COVID apa belum? Saya yakin dari kita masih banyak yang tidak vaksin karena masih takut untuk vaksin kan. Apalagi makin banyak tipe-tipe vaksin membuat banyak dari kita merasa takut. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membantu Anda untuk memahami betapa pentingnya vaksin COVID-19 untuk menghentikan serta menanggulangi penyakit COVID-19 ini. Nah, tak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke topiknya. Jadi, vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan yang diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang. Untuk vaksin COVID-19 sendiri bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 dan juga mencegah agar seseorang yang mungkin tertular COVID-19 tidak mengalami gejala yang buruk akibat terinfeksi COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri digunakan 5 tipe vaksin COVID-19. Yang pertama, Sinovac. Sinovac adalah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan Bio Farma China, yaitu Sinovac Biotech. Vaksin bermerek CoronaVac ini merupakan tipe vaksin whole virus yang memanfaatkan virus SARS-CoV-2 yang dinonaktifkan. Virus ini sudah tidak dapat menginfeksi tubuh, namun dapat memicu pembentukan imun dalam tubuh kita. Vaksin Sinovac memiliki berbagai angka efikasi dari berbagai negara yang telah melakukan uji coba. Nah, yang kedua, AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca atau biasa dikenal dengan Oxford AstraZeneca adalah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan biofarmasi asal Inggris bersama Universitas Oxford. Vaksin ini merupakan tipe vaksin viral vector yang memanfaatkan adenovirus simpanse yang sudah dilemahkan sehingga tidak berbahaya untuk mengantarkan protein spike dari COVID-19 ke dalam sel tubuh, sehingga memicu pembentukan antibodi. Nah, yang ketiga ada vaksin Moderna. Vaksin Moderna adalah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat yaitu Moderna. Vaksin Moderna adalah tipe vaksin messenger RNA atau mRNA yang merupakan materi genetik untuk memberikan stimulus kepada sel tubuh kita agar membentuk antibodi. Nah, yang keempat, Pfizer-BioNTech adalah vaksin pertama di dunia yang diberikan untuk masyarakat umum. Vaksin ini hasil kolaborasi antara perusahaan bioteknologi asal Jerman, Biotech, dengan perusahaan farmasi asal Amerika, yaitu Pfizer. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah Sinopharm. Vaksin Sinopharm adalah virus vaksin corona buatan China yang telah diuji di beberapa negara lainnya. Vaksin ini menggunakan platform yang sama dengan vaksin Sinovac, yaitu vaksin yang diinaktivasi atau berjenis inactivated vaksin. Lantas, mengapa vaksinasi COVID-19 ini sangatlah penting? Nah, sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang pernah terkena dampak dari pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang serta mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab suatu penyakit infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun sebenarnya tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona,
Namun, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala berat dan juga komplikasi akibat COVID-19 ini. Selain itu, vaksin COVID-19 juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena suatu alasan tertentu. Nah, orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin ke COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 18 tahun dan juga orang-orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak dapat dikontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda dan kita semua tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga melindungi orang-orang di sekitar Anda yang mungkin belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Nah, itulah hal-hal yang penting yang dapat saya sampaikan mengenai vaksin COVID-19. Saya harap dengan video ini membuat teman-teman jadi mengerti alasan vaksin sangat diharuskan dan sangat dianjurkan pada kondisi saat ini. Presiden dan artis saja sudah vaksin, masa kamu belum? Ayo vaksin supaya semua sehat dan bisa liburan dengan aman. Terima kasih.